Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita ikhwan. Kajian kita tentang kitab yang sangat luar biasa bagusnya Masya Allah, yang berjudul Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahihah, yang sahih. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan masih di bab tentang berbagai macam syirik besar. Setelah kemarin sudah kita bahas tentang al-istighatsah, betul ya? Sudah kita bahas tentang al-istighatsah, talabul ghauts dan seterusnya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang macam-macam syirik, terutama macam-macam syirik besar. Pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Syekh, hal tajuzul isti'anati bi ghairillah? Bolehkah isti'anah? Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan, memohon pertolongan, nanti kita bahas masalah itu. Bi ghairillah, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bolehkah kita isti'anah, kita meminta pertolongan, yang meminta pertolongan tersebut dengan apa? Ketundukan hati, menundukkan diri kita, menghinakan diri kita, mengagungkan sesuatu tersebut. Boleh enggak kepada selain Allah? Maka jawabannya la tajuz. Jawabannya tidak boleh. Dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang setiap hari insyaallah ta'ala kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tiga hal ini ikhwan, ini sama pada hakikatnya. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Tiga ini sama nih. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Kalau kita temukan di depannya ada kata-kata itu dalam bahasa berarti meminta, memohon. Istighfar, meminta ampunan. Biasanya kata-katanya artinya apa? Memohon. Meminta atau memohon ampunan. Istisqa, meminta hujan. Istighfar, meminta ampunan tadi. Isti'anah, meminta bantuan, meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta perlindungan. Istighatsah, talabul ghauts tadi, meminta permohonan ketika dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sulit. Ya. Tiga ini, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, pada hakikatnya sama nih, meminta, memohon. Tapi ada perbedaan sedikit dari itu. Kalau isti'adzah, meminta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, itu isti'adzah tuh. Meminta perlindungan. Kalau isti'anah apa? Meminta pertolongan. Isti'anah. Kata-kata aun, meminta pertolongan, memohon pertolongan. Dan kalau istighatsah lebih khusus daripada isti'anah, meminta pertolongan, memohon pertolongan, talabul ghauts pada saat apa? Syiddah, pada saat genting, pada saat sulit. Itu disebutkan para ulama tentang masalah ini. Syekh menyebutkan tentang apa? Bolehkah seseorang isti'anah, kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Nanti kita jelaskan. Karena ternyata ada isti'anah yang boleh. Ada isti'anah yang boleh kepada selain Allah. Tapi maksud isti'anah di sini nanti kita jelaskan. Maka Syekh mengatakan la tajuz, enggak boleh. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hadis Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan jika engkau memohon pertolongan atau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini tentang isti'anah. Nah, sekarang kita bahas ya ikhwan tentang definisi isti'anah. Definisi apa? Isti'anah. Isti'anah kata para ulama adalah meminta pertolongan dalam rangka mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat, bahaya. Meminta pertolongan dalam rangka
mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat atau bahaya. Ini saya katakan tadi, kata-kata is dalam bahasa Arab itu biasa maknanya adalah apa? Permintaan. Permintaan. Makanya isti'anah ini termasuk apa, ikhwan? Isti'anah ini termasuk ibadah. Ketika seorang meminta pertolongan dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak madarat, dan ternyata itu ada syarat-syaratnya. Sebelumnya kita baca dulu pertanyaan selanjutnya. Hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Naam, kata Syekh, boleh. Fima yaqdu fima yaqdaruna alaih. Dalam perkara yang mereka mampu. Jadi kita boleh minta pertolongan kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang orang itu mampu untuk membantu kita atau menolong kita. Qala Allah Ta'ala wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Azza wa Jalla senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selama hamba tersebut menolong apa? Saudaranya. Ini isti'anah, diperhatikan ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa isti'anah yang termasuk jenis ibadah ketika mengandung 3 perkara. Nah, ini diperhatikan nih. Isti'anah yang termasuk atau mengandung jenis ibadah ketika dia mengandung 3 perkara ini. Yang pertama, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah jelas. Tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Ini yang pertama nih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa isti'anah yang bisa bernilai ibadah itu ketika mengandung 3 perkara ini. Yang pertama, tunduk dan merendahkan diri kita. Tunduk, kita merendahkan diri kita kepada Allah, satu. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Percaya sepenuhnya, seluruhnya sudah. Nggak ada sedikit pun keraguan. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, hati bersandar kepada Allah semata. Hati bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ini 3 nih. Hati bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Nah, isti'anah seperti ini kata para ulama tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Isti'anah dengan mengandung 3 hal ini nih, tunduk merendahkan diri kita, percaya dengan sepenuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan, hati benar-benar bersandar sepenuhnya kepada sesuatu tersebut kan gitu. Ini nggak boleh kecuali hanya kepada siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, barang siapa kata para ulama yang memohon pertolongan dari isti'anah ya, kepada selain Allah dengan merealisasikan 3 perkara ini, maka dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Paham? Dapat dipahami, ikhwan? Perhatikan nih. Barang siapa yang memohon pertolongan, melakukan isti'anah kepada selain Allah, ternyata ketika dia memohon pertolongan kepada selain Allah itu 3 unsur ini ada nih dalam isti'anahnya itu tuh. Maka ia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Tadi dalilnya tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, perhatikan nih, subhanallah. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan isti'anah ini ada 5 macam, ada 5 jenis. Al-isti'anah atau meminta pertolongan itu ada 5 jenis, ada 5 macam. Yang pertama, isti'anah kepada Allah.
Yang pertama isti'anah kepada siapa? Allah. Apa itu isti'anah kepada Allah? Isti'anah yang mengandung kesempurnaan sikap merendahkan diri. Tadi balik lagi tadi. Isti'anah yang mengandung apa? Sikap merendahkan diri. Merendahkan diri, tunduk. Ini mengandung kesempurnaan tentang sikap merendahkan diri, tunduk dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian menyerahkan seluruh perkara kepada Allah. Meyakini bahwa Allah hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan kecukupan, pertolongan kepadanya. Nah, makanya saya katakan nih, 3 jenis ini nih. 3 perkara ini ketika terkandung dalam isti'anah, ini hanya boleh kepada Allah. Tunduk dan menyerah dan juga merendahkan diri hanya kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, hati benar-benar bersandar kepada Allah semata. Itu hanya dibolehkan kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Isti'anah jenis yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Ini yang tadi ditanyakan Syekh. Hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang hidup? Pada orang yang masih apa? Hidup. Maka jawabannya apa? Jawabannya boleh. Nah, yang kedua ini perhatikan nih. Yang kedua ini dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin dirinci. Isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Nah, isti'anah jenis seperti ini kata Syekh tergantung pada perkara yang minta pertolongan. Maksudnya apa? Kalau ternyata dia minta tolong dalam perkara yang baik, yang disyariatkan, maka boleh, silakan, bagus. Dapat pahala bahkan, subhanallah. Tapi kalau ternyata meminta pertolongannya dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan yang hukumnya haram, ya nggak boleh jelas meminta pertolongan, bahkan juga memberikan pertolongan dalam masalah ini. Paham ya? Nah, ini yang kedua nih. Isti'anah jenis yang kedua, meminta pertolongan atau isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Ini hukum asalnya boleh dengan syarat perkara tersebut perkara kebaikan. Tapi kalau perkara tersebut perkara yang dosa, perkara yang haram, maka tidak boleh isti'anah, tidak boleh meminta tolong dan juga tidak boleh memberikan pertolongan dalam perkara yang haram. Tadi itu. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Bagaimana kalau perkaranya mubah, Pak Ustaz? Perkaranya apa? Mubah. Mubah hukumnya boleh. Maka boleh-boleh saja memberikan pertolongan kepada orang dalam perkara yang mubah. Contoh nih, yang kedua. Isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu dan itu hukumnya mubah misal. Minta makhluk itu mengambil sesuatu. Betul ya? Tolong dong ambilin sapu. Itu kan isti'anah ya, meminta pertolongan. Betul ya? Mohon pertolongan. Tapi urusannya apa? Mubah, hukumnya mubah. Tolong dong bersihin ini. Tolong dong angkatin ini kan gitu ya. Itu dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang disyariatkan dalam agama, yang pertolongan itu ternyata baik. Dalam masalah apa? Kebaikan. Ayo kita bantu orang itu yuk. Kita tolong. Itu supaya dia bisa bayar. Ayo patungan nih, kita mau minum-minum nih bareng nih. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak patungannya. Gitu. Ini haram, subhanallah. Tadi kan isti'anah nih. Meminta pertolongan, mohon pertolongan. Nah, yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, isti'anah kepada makhluk yang masih hidup. Makhluk itu masih hidup nih, ahya. Yang kedua hadir, makhluk itu hadir tidak gaib. Makhluk itu apa? Hadir tidak gaib. Tapi dalam perkara yang tidak mampu untuk melakukannya, dalam perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini yang ketiga nih. Isti'anah kepada makhluk yang makhluk itu hidup. Satu perkara bagus nih, hidup, ya. Satu syarat sudah terpenuhi. Yang kedua hadir, nggak gaib tuh di tempat, atau bukan makhluk yang gaib nggak kelihatan kan gitu, nggak hadir. Tapi yang ketiga
makhluk ini nggak mampu untuk melakukannya, maka perkara ini hukumnya sia-sia, nggak ada gunanya. Sia-sia, nggak ada gunanya. Contoh apa? Meminta pertolongan kepada anak kecil untuk ngangkatin batu besar. Gimana caranya? Anak ini hidup betul. Anak ini hadir di hadapan kita, hadir di hadapan kita. Tapi anak ini kecil, nggak ada kemampuan, betul ya? Nggak ada kemampuan untuk bisa membantu. Lihat, contohnya. Dalam perkara yang dia tidak mampu untuk melakukan. Contoh, antum butuh uang, butuh fulus. Datang kepada orang minjem duit, betul? Kepada orang yang masih hidup nih minjem duitnya. Kalau mati nggak mungkin untuk minjem duit, betul? Ada orang yang masih hidup, orang itu di hadapan kita hadir, atau kemudian mungkin kita telepon, betul ya? Kalau itu bisa transfer kan? Tapi ternyata dia nggak mampu. Maksudnya apa? Nggak punya duit. Nggak punya uang, gitu. Uang juga pas-pasan, bahkan mungkin dia hidup buat dia aja susah, gimana kemudian dia bisa bantu kita kan gitu. Ini sia-sia jelas. Meminta pertolongan, perbuatan yang sia-sia yang ketiga ini. Isti'anah yang sia-sia. Yang keempat, nah ini baru masuk ke mulai kesyirikan. Isti'anah kepada orang-orang yang mati secara mutlak, pada mayit. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang apa? Mati atau mayit secara mutlak. Ini hampir sama seperti istighatsah kemarin yang kita bahas kepada al-amwat, pada mayit-mayit nih. Mau mayit soleh apapun nih, baik itu mayit para nabi, para wali, orang-orang soleh, dia sudah jadi mayit, nggak bisa memberikan pertolongan lagi kepada kita, nggak bisa memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa menolak madarat dalam diri kita, nggak bisa sama sekali. Perhatikan ya, subhanallah. Ini isti'anah yang kesyirikan. Isti'anah kepada orang-orang yang mati secara mutlak. Atau, masih keempat ya, atau kepada orang yang masih hidup, kepada orang atau makhluk, lebih tepatnya. Kepada orang atau makhluk yang masih hidup dalam perkara gaib yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Atau kepada orang yang masih hidup, atau kepada orang atau makhluk yang masih hidup dalam perkara gaib yang mereka tidak mampu melakukannya. Nah, ini kesyirikan yang keempat. Yang keempat ini jenis apa? Kesyirikan. Karena nggak mungkin dia bisa melakukannya kecuali dia meyakini bahwa dia meyakini dalam hati orang tersebut, orang-orang ini, mayit-mayit ini nih mempunyai kekuatan tersembunyi untuk bisa memberikan apa? Mengatur alam semesta, untuk bisa mengabulkan doa kita dan lain sebagainya. Hati-hati, subhanallah. Atau kemudian kepada orang yang masih hidup tapi dalam perkara gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Perkara gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Saya sering katakan apa? Pawang hujan misalnya, betul ya? Perkara gaib gimana caranya, subhanallah? Ini kita nggak bicara masalah sains ya. Naburin garam ke awan itu lain cerita. Itu pun kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan ya hujan. Kan itu subhanallah. Perhatikan nih. Ini jenis kesyirikan. Jadi tidak boleh seseorang isti'anah meminta pertolongan kepada mayit siapapun itu, hatta mayit Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Tidak pernah kita temukan dalam riwayat yang sahihah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika mereka ada masalah datang kepada kubur Nabi, kepada mayit Nabi, kemudian minta pertolongan kepada mayit Nabi. Nggak ada sama sekali. Karena itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, subhanallah. Yang ada kemana kita bahas tuh? Masalah apa? Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu paceklik, kekeringan di mana-mana, apa yang dilakukan? Umar berdoa atas doanya orang saleh yang masih hidup. Siapa itu? Ja'far bin Abi Thalib. Orang saleh, paman Nabi SAW, betul ya? Atas doanya Ja'far. Lihat, Umar tidak datang ke kubur Nabi minta pertolongan kepada Nabi. Enggak. Kalau itu benar benar ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya pasti Umar datang ke kubur Nabi dong. Betul ya? Tapi ternyata apa? Yang dilakukan Umar apa? Berdoa atau meminta pertolongan atau meminta doa kepada doanya orang saleh yang masih hidup. Ini di antara tawasul yang dibolehkan. Meminta doa kepada doanya orang saleh yang masih hidup agar dia doa kepada Allah Azza wa Jalla.
Nggak turun hujan, ternyata Allah Azza wa Jalla turunkan apa? Hujan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17. Dalam surah Al-An'am ayat ke-17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah. Wa iyyamsaska bi khairin fala fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 197. Al-A'raf ayat 197. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan mereka yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup untuk menolong kalian. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Siapa contohnya? Patungnya Nabi Ibrahim, patungnya apa? Azar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, betul, ma'ruf ya. Yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kampaknya dikalungkan kepada berhala yang paling gede ini. Untuk nolong dirinya sendiri dia nggak bisa, subhanallah, berhala itu. Subhanallah, luar biasa. Ini pentingnya luar biasa tauhid, ikhwan. Kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jalla berikan anugerah tauhid kepada kita, ikhwan. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit ataupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu bagi Allah Azza wa Jalla. Surat Saba ayat 22. Dan ayat-ayat seperti ini luar biasa banyak. Di surat Fatir ada, kemudian di surat Yunus pun ada. Menunjukkan tentang masalah isti'anah. Salah ini besar, ikhwan. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Karena saya lihat subhanallah banyak sekali luar biasa pemandangan-pemandangan yang luar biasa miris nih, ikhwan. Ketika kuburan-kuburan dikeramatkan, diagungkan, dibangun luar biasa bagusnya, betul ya. Ditinggikan, dipakaikan tenda dan lain sebagainya, kijing, Allahu Akbar. Untuk datang ke Baqi sana, kuburan Baqi di Madinah. Dari dulu zaman Nabi SAW sampai sekarang ya begitu. Bayangkan. Itu ajaran Islam tuh yang seperti itu tuh, ikhwan. Itu ajaran Rasulullah SAW yang begitu tuh. Allah subhanahu. Namun Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Isti'anah kepada mayit, orang mayit secara mutlak, atau kepada orang yang masih hidup tapi dalam perkara yang gaib yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Mengabulkan doa yang nggak bisa, mengatur alam semesta tidak bisa, menciptakan pun tidak bisa, dan lain sebagainya. Yang kelima, isti'anah yang kelima kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, isti'anah dengan perantara amal-amal saleh atau keadaan yang dicintai Allah. Isti'anah dengan perantara amal-amal saleh dan keadaan-keadaan yang dicintai Allah. Isti'anah dengan perantara amal-amal saleh dan keadaan-keadaan yang dicintai Allah. Apa ayatnya? Hafal ayatnya. Surah Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu. Minta pertolonganlah kalian semua tuh. Dengan apa? Bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan salat. Lihat amal saleh dan juga keadaan yang dicintai Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Dan kalau kita bahas masalah isti'anah ini luar biasa banyak nih, isti'anah yang bentuknya syirik ya. Contohnya tadi tuh,
isti'anah kepada makhluk yang tadi mati ya, jelas ya, mayit, orang nabi dan sebagainya, orang saleh, atau isti'anah kepada makhluk gaib misalnya, betul ya? Kepada makhluk yang gaib, kepada jin penunggu gunung misalnya, jin penunggu pohon, apa, Nyi Roro Kidul, betul ya? Di kita kan luar biasa nih, khurafat-khurafat seperti ini luar biasa nih, subhanallah ya. Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau juga tadi tuh isti'anah kepada makhluk yang hidup, tapi apa? Permintaannya tersebut di luar kemampuan makhluk tersebut, nggak mampu untuk makhluk bisa untuk apa? Mengabulkannya. Ini masalah isti'anah. Ini tentang masalah apa? Isti'anah. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Hal yajuzu an-nadhri li ghairillah? Hal yajuzu an-nadhr li ghairillah? Apakah boleh bernazar untuk selain Allah? Maka jawabannya jelas apa? La yajuz. La yajuzun nazar illa Allah. Illa lillah. Tidak boleh seseorang bernazar kecuali apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nazar. Ini tentang masalah apa? Nazar. Perhatikan baik-baik nih, nazar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-35, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Itu berkhidmat di Baitul Maqdis maksudnya. Ini nazarnya apa? Ibunya siapa? Ibunya Maryam. Ketika ingin melahirkan, ingin mengandung anak kan gitu. Dia mengatakan Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Subhanallah. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man nazara an yuti'a Allah, falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia taati. Maka taatilah dia. Wa man nazara an ya'sihi fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah. Janganlah ia bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama khilaf tentang hukum nazar. Tapi sebelum hukum nazar kita jelaskan dulu apa itu nazar. Definisi nazar itu apa tuh? Definisi nazar itu apa? Karena nazar ini termasuk bentuk ibadah nih. Nazar kata para ulama adalah tindakan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah. Tindakan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah yang pada dasarnya hukumnya nggak wajib. Ini nazar. Jadi tindakan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu perbuatan atau satu ibadah kepada Allah yang pada dasarnya itu tidak wajib. Yang pada dasarnya ibadah itu tidak wajib. Ini nazar. Ini definisi dari apa? Definisi dari nazar. Ketika kita mewajibkan untuk diri kita melakukan satu ibadah yang hukum asalnya ibadah ini nggak wajib. Contoh puasa sunnah. Saya mau puasa sunnah 7 hari deh. Nggak ada kewajiban puasa sunnah 7 hari misalnya. Saya mau puasa sunnah nanti setengah bulan deh. Saya mau puasa sunnah kalau anak saya lulus. Ini macam-macam nazar nih. Karena nazar ini ada 2 macam. Nazar ini ada berapa? Ada 2 macam. Disebutkan para ulama, jenis nazar ini ada 2 macam kalau ditinjau dari sebabnya. Kalau ditinjau dari apa? Sebabnya ada dua macam. Yang pertama namanya nazar mutlak.
Yang pertama namanya apa? Nazar mutlak. Jadi seseorang bernazar untuk beribadah, melakukan ibadah kepada Allah tanpa mengharapkan ganti dari Allah. Mutlak aja sifatnya. Saya nazar mau puasa 7 hari, tadi saya katakan. Berturut-turut dalam bulan ini. Jadi dia bernazar melakukan satu ibadah kepada Allah tanpa ada mengharap apa? Tanpa mengharap ganti dari Allah. Sifatnya mutlak. Ini nazar mutlak. Yang kedua namanya nazar muqayyad. Saya kata-kata qaid. Ada keterikatannya. Jadi bernazar untuk beribadah kepada Allah sembari mengharapkan gantinya dari Allah. Apabila Allah kasih aku kesembuhan nih, aku akan sedekah sejak 1 juta misal. Apabila Allah Azza wa Jalla menjadikan anakku lulus nih, aku akan puasa 3 hari. Ada keterkaitan betul. Apabila Allah menyembuhkanku, apabila kan gitu ya. Ini muqayyad namanya. Ini nazar yang muqayyad, melakukan satu jenis ibadah dan dia juga berharap apa? Berharap gantinya dari Allah tabaraka wa taala. Ini nazar, dan perhatikan ikhwan, nazar yang seperti ini sebenarnya dihindari ikhwan. Karena ulama khilaf tentang hukum nazar ini. Sebagian ulama mengatakan nazar ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia mewajibkan sesuatu yang hukumnya nggak wajib untuk dirinya. Tapi sebagian ulama mengatakan nazar ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau dia sudah melakukan nazarnya, sudah melafazkan nazarnya dengan lisannya, dan selama nazar itu nazar ketaatan, wajib dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Jadi terlepas dari khilaf ulama yang mengatakan hukum nazar ini haram ataupun makruh, ulama mengatakan apa? Ketika dia sudah bernazar dengan lisannya, dan itu nazar ketaatan, nazar yang baik, nazar yang bagus, bukan nazar maksiat ya, apalagi nazar kesyirikan, enggak, subhanallah. Tapi nazar yang baik, ketaatan, maka dia harus wajib hukumnya menyelesaikan nazarnya tersebut, merealisasikan nazarnya tersebut. Tapi sebenarnya nazar ini sebenarnya nggak perlu, betul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini biasanya keluar dari apa? Hanyalah berfungsi agar orang yang pelit beramal untuk beramal. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dan tidaklah nazar ini keluar kecuali dari apa? Dari orang-orang yang bakhil, pelit untuk beramal. Subhanallah. Maka lebih baik untuk saudara untuk ditinggalkan masalah nazar ini. Tapi kalau orang sudah bernazar, dan itu nazar ketaatan, nazar yang baik, maka tidak boleh kemudian tidak realisasikan nazarnya tersebut. Dia harus apa? Laksanakan nazarnya tersebut. Itu tentang nazar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian nazar ini kepada selain Allah? Betul ya? Ternyata nazar ini ada macam-macam nih, kawan. Nazar ini ada macam-macam. Contoh yang pertama, nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau anak saya lulus nih, saya party gede-gedean luar biasa. Saya undang semua penyanyi dan lain sebagainya. Saya kasih semua minuman-minuman. Nggak boleh nih, hukumnya haram luar biasa. Betul ya? Ini nazar yang hukumnya apa? Haram. Na'udzubillah min dzalik. Atau kemudian dia bernazar apa? Ketika dia ngelihat orang nih, ini orang pelit banget. Saya nazar, saya mau curi barang ini, orang-orang ini. Nggak boleh, subhanallah. Haram hukumnya dalam kemaksiatan ini. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La wafa'a li nazrin fi ma'siyah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, nazar ini apa? Kepada selain Allah. Ini syirik, na'udzubillah. Kalau tadi maksiat yang pertama, yang kedua lebih parah. Nazar kepada selain Allah. Makanya Syekh mengatakan apa? La yajuzu nazar illa lillah. Tidak boleh seseorang bernazar kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang bernazar barang siapa yang bernazar untuk kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Contoh, dia bernazar nih. Aku bernazar demi wali fulan. Aku bernazar demi kuburan orang soleh fulan.
Nggak boleh, subhanallah. Gimana kemudian dia bernazar kepada selain Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas tidak diragukan lagi, termasuk kesyirikan nih. Bahkan ini membatalkan keislaman. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, subhanallah. Ini disebutkan masalah tersebut. Ada juga yang ketiga. Ada juga yang ketiga yang sering dilakukan oleh manusia, nazar kata para ulama, ini nazar yang dilakukan biasanya oleh orang-orang awam nih. Apa nazar apa itu? Nazar ketika dilakukan di sisi kuburan-kuburan. Di sisi kuburan-kuburan kata para ulama, di sisi kubur-kubur nih, yang mereka anggap kubur ini orang saleh dan sebagainya, jelas ya. Seperti seseorang yang mengharapkan kembalinya orang yang dia cintai yang telah lama hilang. Paham itu? Dia di sisi kuburan orang yang mungkin dia cintai, bisa juga di sisi kuburan orang yang saleh, betul? Kemudian dia mengharapkan kembalinya orang yang dicintai yang telah lama hilang. Atau bisa juga apa? Seseorang yang sedang sakit, membutuhkan kesembuhan. Maka ia biasanya kan memiliki suatu kebutuhan, betul ya? Kemudian mendatangi kubur-kubur orang saleh, meletakkan satu kain, tabir penutup di kuburan kepala tersebut, kemudian memohon, wahai Tuan Fulan, apabila Allah mengembalikan kerabatku yang telah lama pergi, atau menyembuhkan penyakitku, atau menunaikan hajatku, maka aku akan apa? Memberikan kepadamu ini emas, perak, makanan, air, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini jelas nazar yang batin nih, kawan. Nazar yang batin ini, subhanallah. Dan ini ada aja, ya kawan. Mungkin kita akan mengatakan, kok ada orang begitu ya? Ya ada aja, subhanallah. Kalau nggak ada, nggak mungkin dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Betul ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Dan berbagai macam bentuk apa? Berbagai macam bentuk nazar. Kalau kulihat intinya adalah kalau kita bisa tidak untuk bernazar, itu jauh lebih baik. Kalaupun harus bernazar, maka bernazarlah kepada Allah tabaraka wa taala. Pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu dzabh li ghairillah? Ini tentang dzabh. Kalau tadi nazar, ini tentang dzabh, menyembelih. Apakah boleh menyembelih kepada selain Allah, itu untuk selain Allah? La yajuz, maka jelas jawabannya tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Dalilnya ayat insyaallah taala kita hafal bersama dalam surah Al-Kautsar, ayat kedua. Fashalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kepada Rabbmu dan juga menyembelihlah. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan juga menyembelihlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Menyembelih ini, adzabah ini iraqatud dam, mengalirkan darah. Menyembelih ini apa? Mengalirkan apa? Darah. Ala wajhim makhsus. Mengalirkan darah atas tujuan tertentu. Itu menyembelih itu. Mengalirkan darah atas tujuan apa? Tertentu. Dan adzabah ini ada macam-macam hukumnya. Yang pertama, adzabah ini ada yang hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Contohnya apa? Dzabah menyembelih untuk tamu yang akan datang ke rumah kita. Untuk punya kambing di rumah, betul ya? Kemudian antum sembelih nih. Oh, si fulan datang ke rumah nih, Masya Allah. Bismillah, sembelih, bismillah. Kemudian hadirkan makanan. Ini mubah hukumnya. Bahkan kita bisa mendapatkan apa? Pahala besar ketika kita niatnya untuk ikramud dhaif. Memuliakan tamu, dan itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum menyembelih yang pertama. Hukum menyembelih yang kedua, hukumnya bisa apa? Hukumnya bisa ketaatan. Hukumnya bisa apa? Ketaatan. Contoh apa? Berkurban, betul ya? Aqiqah, betul ya? Itu kan menyembelih itu. Mengalirkan darah akan tujuan tertentu. Kita berkurban pada hari Idul Adha, kita
menyembelih di hari ke-7 ketika kelahiran anak kita itu bisa bernilai apa? Pahala, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menyembelih. Dan ada juga yang menyembelih hukumnya asyirku billah, syirikan kepada Allah, haram di Rasulullah. Menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih kepada selain Allah. Apapun itu yang disembelih. Perhatikan nih. Karena banyak kita lihat kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Contoh yang kemarin kita sebutkan tuh. Istighatsah dicampur dengan menyembelih kepada selain Allah. Sudah istighatsah kepada mayit-mayit, kemudian dicampur dengan tumbal. Betul? Tumbal itu kan bisa ngapain? Nyembelih, betul ya? Nyembelih ayam cemani, yang itunya hitam semua, darahnya hitam, ini hitam. Kan gitu ya? Dia kan menyembelih itu, subhanallah. Untuk apa? Untuk penunggu pohon ini misalnya. Atau kemudian untuk kubur fulan dan sebagainya. Ini nggak boleh, subhanallah. Dzabah ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Perhatikan ya, subhanallah. Ada sebuah riwayat yang ternyata riwayat ini sebenarnya riwayat yang dhaifah, tapi banyak dijadikan pelajaran oleh para ulama tentang orang-orang yang masuk surga karena lalat, ada orang masuk surga karena ada orang masuk neraka karena lalat. Kenapa? Ada satu orang jalan ingin melewati satu kaum. Dia ketika ingin melewati kaum itu mengatakan engkau tidak boleh menyembelih, engkau tidak boleh melewati daerah sini kecuali engkau menyembelih, mempersembahkan apa? Sembelihanmu. Walaupun itu hanya seekor lalat. Maka kemudian orang ini menyembelih lalat tersebut. Gimana lalat disembelih saya nggak ngerti deh subhanallah. Pokoknya mempersembahkan lalat itu kepada berhala itulah. Sudah. Yang kedua, orang kemudian lewat nggak mau tuh. Kalau tadi lewat habis sembelih untuk lalat, untuk berhala, lewat jalan tersebut. Yang kedua nggak mau, saya nggak mau. Orang ini tidak mau kemudian mempersembahkan lalat itu kepada berhala itu, kepada selain Allah tersebut. Apa yang terjadi? Orang tersebut qadarullah kemudian disebutkan dibunuh, gitu. Walaupun ini saya katakan riwayatnya dhaif, tapi para ulama sering mengambil ini untuk ibrah, itu pelajaran besar. Orang yang pertama, perhatikan, dia persembahkan, dijadikan lalat itu tumbal untuk selain Allah itu untuk berhala, dengan itu dia bisa masuk neraka Allah Azza wa Jalla karena berbuatan syirik, betul. Orang yang kedua dibunuh, bayangkan, karena mempertahankan akidahnya tauhid. Nggak mau dia menyembelih, mempersembahkan lalat itu kepada berhala, menjadikan dirinya madarat, menjadikan dirinya apa dibunuh, subhanallah. Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah, kata para ulama, subhanallah. Nah ini nggak boleh, perhatikan ikhwan. Berapa banyak kita lihat sering dijadikan tumbal ini dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perhatikan, tidak boleh seorang menyembelih kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Itu 3 jenis sembelihan. Dan yang terakhir, hal natufu bil qubur litaqarrubi biha. Apakah kita boleh bertawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Tawaf, bayangkan. Apakah kita boleh tawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Maka jelas jawabannya la natufu illa bil Ka'bah. Kita tidak boleh tawaf itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah kecuali di Ka'bah. Kecuali di Ka'bah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di rumah tua itu di Ka'bah. Punyanya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang sahih dari Ibnu Majah, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'itqi raqabah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka itu seperti membebaskan satu orang budak. Allahu Akbar. Seperti membebaskan satu orang budak. Tapi ternyata di negara kita ini ada tiang masjid yang ditawafkan oleh manusia. Negara kita ini ada, subhanallah. Untuk melihat di bukunya Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abdullah Zain, itu disebutkan di antara satu tiang masjid yang ditawafkan orang, ada juga satu kuburan yang ditawafkan orang. Ada ternyata. Subhanallah. Nah, ini pentingnya tentang masalah dakwah tauhid, ikhwan. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari beberapa macam masalah ibadah dan beberapa macam masalah kesyirikan. Allah ada. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum atas penjelasannya dari
bagian atau bab yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk di Zoom ataupun di Clubhouse. Tafadhol untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk raise hand ataupun apabila ingin bertanya melalui kolom chat juga bisa. Yang pertama Pak Saleh, tafadhol Pak Saleh, jangan lupa untuk memberikan salam, mendoakan untuk guru kita juga pengarang buku, Syekh. Semoga mereka semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Pak Saleh. Syukran Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin memperoleh penjelasan ya tentang definisi syirik besar secara secara jelas itu. Kalau anak tangkap ya apakah ini definisinya ini salah atau tidak Ustaz ya? Syirik besar itu adalah ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga disebut menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melaksanakan aturan selain aturan Allah, ya, seperti di negara kita kan Ustaz, aturan perundang-undangan yang diatur sedemikian rupa yang tidak dilanjutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita melaksanakan aturan yang kedua Ustaz, syirik kecil dalam hadis disebutkan ya secara jelas, secara eksplisit ria gitu, termasuk kecil. Nah, apakah ada hadis-hadis lain yang secara eksplisit juga menyebutkan syirik kecil? Dan apa definisi syirik kecil itu? Syukron, jazakumullah khair. Ya, maafkan ya. Nah, Pak, sebenarnya pertanyaan yang pertama sudah kita jelaskan tentang masalah syirik besar kemarin. Syirik besar tadi yang disebutkan Bapak pada hakikatnya betul. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namanya tauhid uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam kita beribadah kepada Allah. Berarti ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemarin kita jelaskan tentang syirik besar, definisi syirik besar. Apa itu? Taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan Allah dengan selainnya, taswiyatun ghairillahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah. Karena kita jelaskan ya. Apa itu hak-hak kekhususan Allah? Ada 3. Yang pertama, hak kekhususan Allah dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai, mengabulkan doa, memberikan rezeki. Hanya Allah yang mampu ini, nggak mungkin. Nggak mungkin yang lain gitu. Tidak ada satupun makhluk yang ikut andil dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang ikut andil dalam pengaturan, penguasaan langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikan rezeki kepada kita tanpa Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengabulkan doa. Ini adalah perbuatan Allah. Yang kedua dalam perbuatan hamba nih. Itu perbuatan kita. Maksudnya perbuatan kita apa? Ibadah kepada Allah. Tadi ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sesempurna Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Itu definisi dari syirik besar tadi. Taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah Azza wa Jalla. Kemudian menyambung tentang masalah tadi, hukum yang di negara kita dan lain sebagainya, perundang-undangan dan sebagainya. Nanti insya Allah di kitab ini nanti kita akan bahas masalah itu. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas tentang masalah khusus panjang lebar masalah hal tersebut. Insya Allah Ta'ala di kitab ini insya Allah Ta'ala kita akan bahas masalah itu. Begitu juga syirik kecil di kitab ini sebenarnya ada.
di kitab ini nanti insya Allah kita akan bahas pula masalah syirik kecil. Riya itu di antara bentuk syirik kecil. Tapi bukan cuma itu. Riya itu kata para ulama, ma'ata fin nusus wa huwa syirik, apa-apa yang datang dari nusus, itu dari Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk syirik, tapi tidak mencapai derajat syirik besar. Tapi tidak mencapai derajat syirik apa? Syirik besar. Contohnya tadi riya, sum'ah, rujub, itu syirik kecil semua tuh. Contohnya apa? Memakai tamimah, memakai jimat misalnya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia terjatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Orang ketika memakai jimat, dalam hatinya yakinnya apa? Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Tapi jimat ini perantara aja. Nah, ini syirik. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan perantara dari masalah jimat ini. Ini syirik kecil tadi. Tidak sampai masuk syirik besar. Tapi kalau dia meyakini jimat ini yang datangkan manfaat dan madarat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya, ini termasuk syirik besar. Contoh lain, bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik dan kekufuran. Syirik apa ini? Syirik kecil. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullah nggak boleh, demi Allah boleh, tapi demi Rasulullah tidak boleh. Lihat, ma'ata fin nusus wa huwa syirk wa lam yablugh fi manzilati syirkil akbar. Apa-apa yang datang dari nas, itu dari Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk kesyirikan, kata-kata syirik, tapi tidak mencapai derajat syirik besar, itu syirik kecil. Nanti insya Allah Ta'ala lebih jelas kita akan bahas masalah hal tersebut. Allah a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan. Afwan wa iyyakum. Wa iyyakum. Sekalian ana izin turunkan Pak Saleh. Selanjutnya Pak Edi. Tafadhol Pak Edi. Wabarakatuh. Ustaz Ahmad Wazir, semoga Allah Taala menjaga antum dan Ustaz, para jemaah yang ada di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya, kalau soal ini ada beberapa pertanyaan mengenai masalah syirkul akbar. Bagaimana yang merebak di tengah-tengah masyarakat ini mengenai masalah tawassul, itu bagaimana kita dalam menyikapinya gitu ya Syekh, seperti kita meminta doa itu pada beliau, orang tersebut yang kita tawassulkan itu kan orang yang soleh gitu, terus dengan masalah tatayur dari pernikahan gitu, bagaimana ya Syekh untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini gitu. Baik, tafadhol masykur. Barakallahu. Nah, menyikapinya itu pentingnya masalah dakwah, ad-da'watu ila Allah, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, berdakwah dengan ilmu, memahamkan manusia kaum muslimin terutama akan ilmu agama yang benar. Dakwah, jawabannya jelas, subhanallah. Dan ketika kita berdakwah bil lisan wa bil hal, kita berdakwah dengan lisan kita dan juga kita berdakwah dengan apa? Dengan akhlak kita. Ketika dengan lisan kita bisa jadi orang terima, bisa jadi tidak, kan gitu. Maka ketika kita sudah berdakwah dengan lisan kita, jangan lupa untuk mengangkat tangan kita ke langit agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada orang-orang yang kita dakwahi tersebut. Dan jangan lupa pula untuk menunjukkan akhlakul karimah kepada mereka. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, ternyata sebab utamanya karena apa? Tertarik dengan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tertarik dengan akhlak para sahabat dan lain sebagainya. Kalau ditanya bagaimana menyikapinya, maka tidak bukan dakwahkan dengan kesabaran, dakwahkan dengan lemah lembut, dakwahkan dengan akhlak kita, doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Karena masalah kesyirikan ini subhanallah bukan hanya di negara kita, di seluruh penjuru dunia subhanallah masalah kesyirikan ini. Dan bagaimana pentingnya masalah dakwah tauhid ini bagi kita semua, kita dakwahkan secara tadi lemah lembut dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Afwan wa iyyakum. Baik, Anda izin turunkan Pak Edi. Selanjutnya ada penanya dari Zoom. Ya, silakan Jaza. Tafadhol untuk bertanya kepada Ustadz langsung. Mohon dinyalakan mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada pengarang, kepada Ustadz Ahmad Bazir dan teman-teman jamaah di sini semua. Afwan, Ustadz, Ana mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan isti'anah kepada makhluk yang tadi tidak diperbolehkan, yang mana tadi Ustadz sudah menyinggung tentang pawang hujan gitu. Kebetulan dari background saya itu memang di industri iklan, yang kadang ketika misalnya syuting iklan itu teman-teman dari production house itu kayak apa ya, kayak ini nggak hujan nih karena ada pawang hujan gitu kan. Gitu kadang gitu kan. Saya sebagai yang menggunakan jasa mereka, saya sebagai di industri ini kayak kadang tuh kayak merasa bahwa saya mencoba mengingkari dari hati, kayak wah enggak, kayak mencoba menjawab kayak wah enggak, ini tuh karena Allah gitu kan. Oh ini hujan tuh karena Allah gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Ustadz, apa yang sebaiknya kita sikapi atau apa yang sebaiknya kita lakukan ketika menemukan teman-teman yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu, beristighfar pada selain Allah gitu. Walaupun ya itu saya sebenarnya kayak ya yakin bahwa ini tuh bukan karena pawang hujan tapi karena Allah, seperti itu sih Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang nazar. Itu tadi dikatakan bahwa nazar untuk hal-hal yang bermaksiat itu tidak boleh ya Ustadz ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang berat atau misalnya tidak baik itu apakah diperbolehkan ya? Misalnya kayak saya bernazar ketika masuk universitas, terus saya jalan kaki dari kota A ke B misalnya gitu, atau jalan kaki dari desa ke kota misalnya gitu. Atau misalnya kayak saya mau menampar diri sendiri misalnya gitu. Itu mungkin tidak baik ya, cuman apakah ya hal berat itu diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang selain nazar juga, apabila nih misalnya tadi kan bernazar, kemudian jika tidak dikabulkan oleh Allah, qada Allah gitu, tidak dikabulkan oleh, apakah kita tuh diwajibkan untuk tetap memenuhi nazar tersebut, atau kita bisa tidak melakukan ibadah atau nazar yang mungkin Allah belum mengabulkan permintaan kita, seperti itu sih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, ketika ada teman kita, saudara kita, siapapun itu kemudian meyakini adanya pawang hujan dan lain sebagainya, kewajiban dari kita untuk menjelaskan kepadanya. Lihat, menjelaskan, menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, kan gitu. Bahwa hal tersebut nggak boleh, kan gitu. Kita jelaskan dengan itu. Yang mengatur alam semesta ini semuanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bisa menurunkan hujan pada saat musim panas sepaceklik apapun. Dan Allah Azza wa Jalla bisa memberhentikan hujan pada saat musim hujan yang luar biasa besarnya, kan gitu. Allah Azza wa Jalla berkehendak atas itu semua, kan gitu, subhanallah. Maka seharusnya yang bisa kita lakukan bukan hanya mengingkari dengan hati. Itu yang paling ujung tuh, paling terakhir. Kita ingkari dulu dengan apa? Dengan lisan. Yang lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini kekuatan. Contohnya apa? Pemimpin, betul ya? Kemudian atasan, ketua, kepala keluarga, itu kekuatan tuh, kan gitu. Kalau dengan tangan nggak bisa apa? Fa'illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak bisa dengan kekuatannya, maka dengan lisannya. Dengan apa? Lisannya, dakwah. Ad-da'watu ilallah. Ini Nabi SAW mengajak, betul ya? Mengajak orang-orang Quraisy 13 tahun lamanya kurang lebih di Mekah, luar biasa mengajak berdakwah. Dengan kelemah lembutan, kena pada yang benar dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa pula, baru yang ketiga. Fabi qalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang ketiga ini adalah dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Dan insya Allah kita bisa kok. Masalah pawang hujan nih. Pawang hujan ini insya Allah sangat-sangat mudah sebenarnya. Sangat-sangat mudah sebenarnya memberi pemahaman kepada orang gitu. Baik itu secara logika, apalagi secara dalil. Insya Allah Ta'ala itu sangat bisa insya Allah Ta'ala. Tapi cara penyampaian kita aja yang harus kita kemas dengan cara yang baik, yang benar, yang lemah lembut, dengan akhlak, gitu. Bisa jadi sebelum kita ngasih tahu, kita kasih hadiah dulu, kan gitu ya, subhanallah. Kita kenyangkan dulu perutnya, baru kita ngomong, kan bisa ya?
dan lain sebagainya, subhanallah. Jadi cara-cara tentang masalah dakwah itu banyak, subhanallah. Tapi jangan kemudian langsung yang paling terakhir dengan hati kita, kecuali kita tahu nih itu udah sering bilangin macam-macam, tapi tetap itu lain cerita. Kalau itu dengan hati kita kan. Kemudian yang kedua masalah nazar. Masalah apa? Nazar. Nazar tadi pertanyaannya teman, nazar kalau antum lulus tadi menampar diri sendiri, ya nggak boleh kalau ini. Kalau yang seperti jalan kaki gitu. Iya. Pertanyaannya jalan kaki dari kota ini ke kota ini, apa manfaatnya, Jo? Berarti ya sesuatu yang apa? Sia-sia, bukan bernilai pahala. Beda sama tadi ya. Nazar yang ketaatan saja, sifatnya ketaatan, ini sifatnya amal soleh, itu dikhilafkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau itu sudah diucapkan, maka kewajiban untuk kemudian ditunaikannya itu. Itu yang amal soleh. Itu yang ketaatan. Apalagi yang ternyata hal-hal yang sia-sia. Jalan dari mana misalnya? Dari sini ke Surabaya jalan kaki. Ya ini ngezalimin diri sendiri kalau ini. Subhanallah. Kalau yang seperti ini maka jelas tidak dilaksanakan oleh seperti ini. Kemudian bagaimana kalau nazarnya, dan kalau dia tidak melaksanakan nazaran tadi berarti ada kafaratun nazar ya. Ada kafarat dari nazarnya. Kafarat nazar itu sama seperti kafarat apa? Sama seperti kafarat sumpah. Sama seperti kafarat sumpah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah itu kafarat sumpah. Kemudian bagaimana tadi kalau nazarnya, dia bernazar, kalau saya lulus universitas saya akan seperti ini. Bagaimana kalau Allah nggak kabulkan? Ya berarti enggak. Ini dah. Kalau Allah tidak kabulkan, kan kalau saya tadi muqayyad. Jadi nazarnya kan muqayyad, bukan nazar yang mutlak. Kalau nazar yang mutlak, saya mau puasa bulan ini 7 hari berturut-turut deh. Saya nazar mau puasa bulan ini 7 hari berturut-turut. Saya bulan ini ingin santuni fakir miskin sama janda-janda anak yatim 10 orang misal. Itu mutlak. Tapi kalau muqayyad, kalau saya lulus saya lakukan ini. Itu kan muqayyad ya. Kalau ini saya akan lakukan ini muqayyad. Kalau ternyata itu nggak lulus, nggak Allah kabulkan misalnya, ya nggak dilakukan nazarnya tersebut. Tapi saya katakan tadi lebih baik untuk nazar ini ditinggalkan. Lebih baik untuk nazar ini apa? Ditinggalkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini keluar dari orang-orang yang pelit untuk beramal. Pelit untuk apa? Beramal. Maka jangan terbiasa untuk bernazar, kata para ulama. Jangan terbiasa untuk apa? Bernazar. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Ustaz. Izin untuk membacakan. Akh Agung, tafadhol Akh Agung, mohon dibacakan. Baik Ustaz, ana izin bacakan. Assalamualaikum, semoga Allah selalu memberkahi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika seandainya bertahun-tahun yang lalu kita pernah bernazar kemudian lupa untuk menunaikannya dan juga tidak ingat bagaimana nazarnya, entah itu berpuasa atau bersedekah, bagaimana cara kita untuk menunaikannya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Dia lupa akan nazarnya. Iya Ustaz. Nazarnya apa aja dilupa gitu. Bisa lupa di nazar, subhanallah. Ya, menurut pertanyaan begitu Ustaz. Mungkin dia tidak ingat komitmen apa yang dia letakkan di situ, apakah itu berpuasa atau bersedekah. Demikian Ustaz. Tapi permohonannya terkabul atau tidak? Di sini tidak dijelaskan di pertanyaannya Ustadz. Mungkin kalau misalnya Ustadz berkenan bisa kalau yang muqayyad tadi kan sudah cukup jelas ya Ustadz, kalau tidak terkabul. Tapi kalau ya apabila sudah terkabul misalnya Ustadz. Nah, paham. Nah, para ulama menyebutkan kalau nazarnya itu tadi nazar yang mutlak, berarti kan dia harus lakukan. Kalau nazar yang mutlak itu betul ya. Nazar yang mutlak itu berarti dia harus lakukan, nggak boleh tidak dilakukan nazar mutlak tersebut. Tapi kalau nazar tersebut nazar yang muqayyad, nazar yang tadi tuh, maka dia harus ingat-ingat sebenarnya, kalau saya ini saya akan lakukan ini, kan gitu. Nah, permohonan ini kepada Allah dipenuhi ya. Kalau dipenuhi berarti kan dia harus lakukan nazarnya. Nah, maka dia harus ingat-ingat dulu nazarnya itu mutlak atau muqayyad.
Itu yang pertama harus diingat. Kalau nazarnya mutlak, ya berarti dia harus lakukan nazar itu. Kalau nazarnya lupa gimana Pak Ustadz? Ya bayar kafarat berarti. Bayar kafarat dari nazar, membebaskan budak. Sekarang nggak ada budak, betul ya? Maka kemudian berpuasa 3 hari, atau kemudian memberikan makanan ataupun pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Itu kafarat nazar sama seperti kafarat sumpah. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kafarat nazar itu sama dengan kafarat apa? Sama dengan kafarat sumpah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. Bisa dibaca Al-Maidah ayat ke-89. Intinya 3 tadi, membebaskan budak, kalau budak sekarang nggak ada, berarti apa? Memberi makan atau pakaian 10 orang miskin, atau yang ketiga puasa 3 hari. Dan kafarat nazar ini sama seperti kafarat sumpah ini boleh dipilih. Boleh apa? Boleh dipilih semampunya. Jadi tidak harus secara urut. Tidak harus secara urut nih. Ini teknis dalam penunaikan kafarat sumpah atau kafarat nazar. Allah a'lam. Insyaallah. Syukran jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat, Ustaz, izin mungkin lagi pertanyaan penutup. Ana bacakan Ustaz. Allah. Baik, Anda izin bacakan Ustaz. Apa? Anda juga izin bertanya Ustaz, apakah menyembelih dengan mengalirkan darahnya di kendaraan-kendaraan yang baru saja dibeli dengan tujuan untuk menolak bala, apakah itu termasuk bagian dari kesyirikan? Menolak bala, dia persembahkan kepada siapa itu? Biasa nolak bala itu dia persembahkan kepada sesuatu, kepada seseorang tuh, dan itu kesyirikan biasanya. Dia mengalirkan darah, menyembelih ini biasanya setahu saya menolak bala ini biasanya dia persembahkan, menolak bala ini dipersembahkan kepada sesuatu atau seseorang gitu. Nah, jelas ini kesyirikan. Maka jelas ini apa? Kesyirikan. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz sampaikan bisa menjadi panduan kita untuk beramal soleh dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah mudahkan langkah kita menuju surganya bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Ana ucapkan terima kasih Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan usia Ustadz, serta menjaga seluruh orang-orang yang Ustadz cintai pula. Tidak lupa Ana ucapkan terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan kajian kali ini. Juga teman-teman yang sudah bertanya, karena dari pertanyaan-pertanyaan antum semua, kami di sini mampu mendulang banyak faedah yang datang dari jawaban guru kita. Baik Ustadz, itu saja dari Ana sih. Mohon maaf sekali atas banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Semoga kedepannya Allah senantiasa menolong kita untuk menjadikan kajian-kajian ini jauh lebih baik lagi, dan penyelenggaranya pun jauh lebih sempurna insyaallah ta'ala. Mungkin sebagai penutup Ustadz, intisari dari keseluruhan kajian pada malam hari ini Ustadz, Ana ucapkan sekali lagi syukran jazakumullah khairan Ustaz. Sebelumnya Ana bacakan dulu tentang masalah tadi, menyembelih untuk menolak bala biasanya. Saya bacakan di sumberdetik.com tentang berita yang di Gunung Merapi, terutama tentang masalah ini di Jakarta. Mengatakan apa? Selain karena bencana
dalam hal ini Merapi, ketika Merapi kemarin nih, upacara ini digelar untuk menepis prediksi yang menyebut akan melebur, ujar pemimpin ritual yang sekaligus pendiri Paguyuban Tritunggal kepada wartawan salah satu sekitaran Jogja. Perhatikan, ini ritual yang dikhususkan terkait kondisi Yogyakarta yang tengah terkena bencana letusan Gunung Merapi. Menyembelih apa? Menyembelih hewan tertentu, di sini menyembelih kerbau, menyembelih hewan dan sebagainya. Itu kemudian dipersembahkan untuk Merapi dan lain sebagainya. Maka menyembelih seperti ini jelas perbuatan yang tidak boleh, perbuatan kesyirikan kan itu. Tidak boleh dipersembahkan menyembelih ini kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukannya maka Allah Azza wa Jalla pasti akan melaknatnya. Tadi itu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jalla akan melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan ini jelas kemusyrikan. Ini jelas kesyirikan. Itu tentang masalah tersebut. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Kesimpulannya tidak lain tidak bukan dari pertemuan kita. Kesyirikan ini merajalela di masyarakat kita, betul. Baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik khafi dan lain sebagainya. Dan kewajiban bagi diri kita untuk terus belajar tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita semua. Dengan itu insya Allah Ta'ala kita akan terhindar dari kesyirikan. Apa kata ahli syair? Araftu syarr la li syarri, lakin li tawaqihi. Aku mengetahui keburukan. Bukan aku untuk mengikuti keburukan itu, bukan untuk melakukan keburukan itu. Lakin li tawaqihi. Tapi aku mengetahui keburukan itu untuk mengantisipasi diriku, mencegah diriku dari keburukan itu. Kenapa? Wa man lam ya'lamul khaira minasyarri yaqa' fihi. Karena siapa biasanya orang-orang yang tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang benar, maka biasanya dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Kita belajar tentang masalah apa itu kesyirikan, macam-macam syirik besar, syirik kecil, dan lain sebagainya. Di antara juga belajar tentang masalah tauhid, agar kemudian tauhid kita benar, akidah kita benar, terhindar dari berbagai macam kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah dosa terbesar yang paling besar, ikhwan. Kezaliman yang paling zalim, kedurhakan yang paling durhaka kepada Allah. Ketika orang meninggal mati membawa dosa ini, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah ampuni. Naudzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari apa? Menyembah berhala, itu dari kesyirikan ini. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kita, subhanallah. Itu pentingnya tentang masalah mempelajari masalah tauhid, akidah yang benar, kesyirikan dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan taufik hidayah meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita via online ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.